Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya ya. Video sebelumnya persamaan linear satu variabel. Nah, sekarang pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, pertidaksamaan linear satu variabel itu sama dengan persamaan ya, cuman ini kalimat terbuka yang memuat satu variabel dan berpangkat 1 yang diikuti dengan tanda kurang, lebih, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, sama dengan ya. Ini tandanya ada 4 untuk pertidaksamaan linear satu variabel. Kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, sama dengan. Nah, bentuk umumnya itu AX ditambah B kurang dari C ya. Nah, si A-nya itu koefisien variabel, ini si X-nya variabel X, si B dan C-nya sama dengan persamaan linear ya, berarti konstanta. Nah, contohnya 2X ditambah 3 kurang dari 5, berarti nanti si nilai X-nya itu harus kurang dari 5 ya, atau 4 dikurangi 3Y lebih dari 2. Nah, berarti si 4 dikurangi 3Y-nya itu harus lebih dari 2 ya nilainya berarti. Nah, kalau misalkan ini misalkan 2P dikurangi 2 kurang dari 3 misalkan. Nah, berarti nanti si nilai P-nya itu si 2P dikurangi 2-nya harus kurang dari 3 ya, kurang dari sama dengan 3. Nah, kalau misalkan X lebih dari sama dengan 2. Nah, kalau misalkan si X lebih dari sama dengan 2, nanti si X-nya, si 2-nya itu harus di bawah si hasilnya itu misalkan jadi 2, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Kalau misalkan tandanya lebih dari sama dengan. Nah, kalau misalkan X lebih dari 2. Nah, ini kan beda ya. Ini lebih dari sama dengan, ini lebih dari. Berarti si 2-nya nggak usah dibawa. Berarti X-nya lebih dari 2. Berarti 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya gitu ya. Begitupun kurang atau kurang dari sama dengan ya. Kalau kurang dari sama dengan berarti si angkanya itu dibawa. Nah, sekarang menyatakan pertidaksamaan linear satu variabel ya. Nanti ini ada di penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel ya nanti. Nah, yang pertama dengan garis bilangan. Kalau misalkan X lebih dari sama dengan 2, nanti kalau misalkan menyatakan pertidaksamaannya, kalau dengan garis bilangan nanti seperti ini. Ini misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalkan ya. Nah, nanti berarti X sama dengan X lebih dari sama dengan 2. Berarti dari si 2 ini dihitung ya 2-nya sampai seterusnya ya. Nah, ini dengan garis bilangan. Berarti dari sini sampai seterusnya. Nah, yang kedua, penulisan notasi interval. Kalau penulisan notasi interval itu yang pertama ini kurung buka seperti ini ya. 2,6 misalkan, kurung buka sama kurung tutupnya itu sama. Nah, berarti ini termasuk yang nanti ada semua ya, misalkan 2, 3, 4, 5, 6. Jadi si 2 dan si 6-nya itu dibawa ya. Kalau misalkan tanda kurungnya seperti ini. Nah, kalau misalkan si tanda kurungnya seperti ini, kurung seperti ini 2,6-nya, si tanda kurung yang satunya lagi tanda kurung biasa. Berarti si 2-nya di bawah, si 6-nya itu tidak termasuk ke interval ya. Berarti 2, 3, 4, dan 5 ya. Kalau tanda kurungnya seperti ini ya, beda-beda ya tanda kurungnya. Nah, kalau misalkan tanda kurungnya sama, ini yang pertama sama, terus 2, tah hingga, terus tutup kurungnya juga biasa. Nah, berarti ini tah hingga ya, berarti 2, ini khusus untuk tah hingga 2, 3, 4, 5, dan
seterusnya karena dia tak hingga ya. Nah, contohnya misalkan X lebih dari sama dengan 2. Si X-nya itu bilangan real. Nah, untuk penulisan notasi intervalnya nanti kan ini X lebih dari sama dengan 2. Berarti si yang pertama tutup kurungnya seperti ini ya. Tutup kurung berarti 2 karena kan 2 lebih dari sama dengan 2, 2-nya di bawah. Terus tak hingga karena dia kan enggak terhingga ya. Berarti tutup kurungnya seperti ini. Nah, kalau misalkan contohnya X lebih dari 2 misalkan ya. Terus X-nya anggota bilangan real. Nah, karena di sini tidak ada sama dengan, berarti nanti si tanda kurungnya biasa 2, tak hingga terus tutup kurung juga biasa untuk notasi intervalnya. Satu lagi misalkan X kurang dari 3 misalkan, terus si X-nya itu bilangan real. Berarti nah untuk tanda kurang si tutup kurungnya atau si buka kurungnya dari sini, 3-nya di sini ya, untuk kurang ya, ini khusus untuk kurang. Kalau lebih nanti dari sini ya. Terus koma, tak hingga, baru tutup kurungnya seperti ini. Harus bisa dibedakan ya tandanya ya. Kalau tandanya buka kurung kurang dari, lebih dari, sama lebih itu beda. Nah, untuk notasi pembentuk himpunan X kurang dari 7. Nanti caranya pembentuk himpunan ya kayak yang di bab 2. X di mana X kurang dari 7, X-nya anggota bilangan real, baru tutup kurung kurawal. Nah, untuk yang kedua ini X lebih dari sama dengan 5, berarti X di mana X lebih dari sama dengan 5, X-nya anggota bilangan real. Kalau dia anggota bilangan real ya. Kalau misalkan dia bilangan bulat, berarti nanti si tanda ininya diganti. Nah, sekarang untuk penyelesaian pertidaksamaan ini ya, satu variabel ya. Yang pertama pengurangan. Nah, berarti yang pertama X dikurangi 3 kurang dari 5. Berarti si X-nya kita harus cari dulu. Kita pakai pindah ruas aja ya. Berarti mencari nilai X ini, berarti si 3-nya ini kita pindah ruaskan. Berarti X kurang dari 5. Ini kan negatif ya, pindah ruas jadi positif ditambah 3. Jadi X-nya kurang dari 5 tambah 3, 8. Jadi si nilai X-nya itu harus kurang dari 8. Berarti nggak boleh dari 8 ya. Nah, misalkan kita buktikan dengan X kurang dari 8 itu misalkan 7 ya. Berarti 7 dikurangi 3 kurang dari 5. Si 7 ini pengganti X ya. 7 dikurangi 3 kan 4. Berarti 4 kurang dari 5. Ini kan pernyataannya jadi benar ya. Berarti si X-nya itu harus kurang dari 8. Nah, kalau misalkan gimana kalau misalkan jadi 8 atau jadi 9 misalkan yang lebih dari 8, karena di sini X-nya pernyataannya kurang dari 8. Berarti harus dari 7 ke bawah ya. Nah, untuk menyatakannya bisa dengan notasi himpunan. Berarti X di mana X kurang dari 8, si X-nya itu anggota bilangan real. Ya, atau dengan notasi interval kayak tadi. Ini karena di sini kurang dari 8, terus ini bukan sama dengan, berarti di sini nanti 8, terus koma, tak hingga tutup kurung biasa ya. Jadi dimulainya dari sini dulu. Nah, sekarang ke penjumlahan ya. Penjumlahan X ditambah 3 kurang dari sama dengan 6. Berarti kita mencari nilai X-nya. Ini si 3 ini kita pindah ruaskan. X lebih dari sama dengan 6. Ini kan positif ya, pindah ruas jadi negatif. Berarti negatif 3. X-nya lebih dari sama dengan 6 dikurangi 3, 3 ya. Berarti si X-nya itu harus lebih dari sama dengan 3 ya, supaya nilainya itu lebih dari 6. Nah, berarti misalkan kalau lebih dari sama dengan 3, si 3-nya itu boleh dibawa ya, boleh dibawa.
Nah, si X-nya kita ganti dengan lebih dari sama dengan 3 ya. Berarti bisa 3, 4, dan seterusnya. Kita ganti dengan 4 misalkan ya. X ditambah 3 lebih dari sama dengan 6. Kita ganti dengan 4. 4 ditambah 3 lebih dari sama dengan 6. 4 tambah 3 kan 7. 7 itu lebih besar dari sama dengan 6. Berarti si X-nya itu harus lebih dari 3. Berarti notasinya nanti kalau menggunakan himpunan X, di mana X lebih dari sama dengan 3, X-nya itu anggota bilangan real. Nah, sekarang ke pembagian. 1/2X lebih dari sama dengan 3. Ini pembagiannya yang di koefisiennya ya. Untuk mencari nilai X-nya berarti X lebih dari sama dengan 3. Berarti ini kan pembagian. Berarti kalau dipindah ruaskan jadi kali 2/1 ya. Kalau pembagian pindah ruaskan jadi kali. Jadi si pembilangnya jadi penyebut, si penyebutnya jadi pembilang. Jadi X-nya lebih dari sama dengan 3 dikali 2, 6. Berarti 6/1. X lebih dari sama dengan 6 dibagi 1, 6. Nah, untuk penyelesaian pertidaksamaan nilai satu variabel itu harus dinyatakan dengan yang tadi ya, yang ada garis bilangan, notasi interval, sama pembentuk himpunan. Tapi biasanya kebanyakan dengan pembentuk himpunan. Kita dengan pembentuk himpunan aja ya. Berarti X, di mana X lebih dari sama dengan 6, X anggota bilangan real. Nah, wajib harus seperti ini ya. Karena kan lebih dari 6 itu kan banyak, bisa 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, untuk perkalian, 2X kurang dari sama dengan 14. Berarti untuk mencari nilai X-nya, X kurang dari sama dengan 14. Ini kita pindah ruaskan si 2-nya. Ini kan 2X itu artinya perkalian 2 dikali X. Berarti jadi bagi ya. 14 dibagi 2. Berarti si X-nya kurang dari sama dengan 7. Nah, untuk notasinya berarti kita pakai pembentuk himpunan. X, di mana X kurang dari sama dengan 7, X anggota bilangan real. Atau misalkan X anggota bilangan bulat. Untuk tanda pertidaksamaan yang berubah itu khusus untuk negatif ya, bilangan depannya negatif atau koefisiennya negatif ya. Nah, berarti ini min 3X lebih dari sama dengan 0 menjadi X, kan mencari nilai X ya, berarti kurang dari sama dengan min 12 dibagi min 3. Ini kan perkaliannya, min 3X itu artinya min 3 dikali X, berarti pindah ruas menjadi pembagian. Nah, berarti si X-nya itu kurang dari sama dengan negatif dibagi negatif kan positif, 12 dibagi 3 hasilnya 4. Ya, kenapa tandanya jadi berubah? Nah, kita buktikan. Nah, kalau misalkan tandanya tetap nih, misalkan X lebih dari sama dengan 5. Kita tetap dulu misalkan. Kita buktikan benar gak ini sih dengan soalnya. Kan tadi min 3X lebih dari sama dengan min 12. Nah, lebih dari sama dengan 5. Misalkan kita ganti dengan 6 aja ya. Berarti min 3, si X-nya diganti dengan 6 ya. 6 lebih dari sama dengan min 12. Negatif 3 dikali 6 berarti negatif 18. Lebih dari sama dengan negatif 12. Ini pernyataan yang salah. Kenapa salah? Karena semakin besar si negatifnya itu si nilainya kan semakin kecil ya. Berarti ini kan salah ya. Masa min 18 lebih besar daripada min 12. Makanya tandanya dirubah jadi kurang dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan jadi diganti dengan kurang dari sama dengan. Kalau misalkan lebih dari berarti diganti dengan kurang dari. Begitupun kebalikannya ya. Nah, kita buktikan dengan kurang dari 4. Misalkan negatif 3X lebih dari sama dengan min 12. Ini kan kurang dari 4 ya. Kita ganti misalkan dengan 3.
Berarti negatif 3 dikali 3 lebih dari sama dengan min 12. Negatif 3 dikali 3, negatif 9. Lebih dari sama dengan min 12. Nah, ini kan pernyataan yang benar. Karena min 9 itu lebih besar dari min 12. Sekarang operasi campuran 5x kurang dari 3 kurang dari sama dengan 3x dikurangi 7 ya. Berarti nanti disamakan dulu si variabelnya, boleh di ruas kiri atau di ruas kanan ya. Misalkan di ruas kiri ya. Berarti 5x ya, 5x-nya tetap. Nah, ini kita pindah ruaskan jadi ke kiri. Ini kan positif, jadi negatif 3x kurang dari sama dengan. Ini min 7-nya turun. Nah, ini kita pindah ruaskan ke kanan. Ini kan negatif, berarti jadi positif 3. Ini kan variabelnya udah sama nih, tinggal si angkanya dikurangi. 5 dikurangi 3 berapa? 2 ya. 2x kurang dari sama dengan min 7 ditambah 3, hutang 7 dibayar 3, sisa hutangnya 4 ya. Berarti kita akan mencari nilai x-nya. Berarti x kurang dari sama dengan min 4. Ini kan perkalian ya, 2x itu perkalian 2 dikali x dibagi 2. Berarti si x-nya kurang dari sama dengan min 4 dibagi 2, berarti min 2. Nah, berarti untuk notasi himpunannya x di mana x kurang dari sama dengan negatif 2, x-nya misalkan anggota bilangan real. Sekian video hari ini untuk bab 4 tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk semester 1 kelas 7 udah selesai ya. Sampai ketemu di video berikutnya tentang soal-soal untuk penilaian akhir semester. Jangan lupa di-subscribe di sini. Dan kalau misalkan mau melihat video-video yang lainnya, silakan klik gambar yang di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.